kemarin Jokowi tidak hadir di acara hari ulang tahun TNI karena alasan masih dalam proses penyembuhan. Ternyata Jokowi hari ini sudah tidak bisa lagi terkena atau terpapar sinar matahari langsung, tidak bisa lagi berkegiatan di luar ruangan, sehingga ketika HUT TNI dilaksanakan di Monas kemarin, maka ya Jokowi nggak bisa hadir. Dan itulah yang mungkin membuat Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir itu kemana-mana selalu pakai topi. Padahal biasanya jarang-jarang pakai topi gitu, karena mungkin ya memang wajah Pak Jokowi atau badannya sudah tidak bisa lagi terpapar sinar matahari. Dan ketika hari ulang tahun TNI kemarin dilaksanakan di Monas dan Pak Jokowi seandainya mau hadir atau pakai topi atau pakai payung sekalipun, ya mungkin itu tidak bisa membantu karena acaranya berlangsung cukup lama. Kalau cuma sebentar sekedar lewat mungkin nggak apa-apa, tapi kalau agak lama itu bisa menjadi masalah atau mengganggu kesehatan Pak Jokowi. Dan kabar ini pasti tidak menyenangkan bagi orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi atau orang-orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak sakit, sehat, segar bugar dan sebagainya. Pasti mereka merasa nggak nyaman karena keyakinan mereka itu hari ini terbantahkan. Karena mereka-mereka yang merasa bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, sehat dan sebagainya, itu ternyata ya enggak gitu. Ya bahkan untuk ada kegiatan di luar ruangan sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Dan bagi saya pribadi, saya adalah orang yang ya bukan mendukung Jokowi pertama, dan orang yang juga sebelumnya memang curiga bahwa Pak Jokowi ini sakit cukup parah karena alergi kulit yang diderita itu mustahil rasanya harus disembuhkan lebih dari seminggu. Apalagi ini seorang mantan presiden gitu ya, yang lengkap dengan perangkat ahli gizi atau dokter-dokter level kepresidenan. Jadi sejak awal saya curiga bahwa itu memang ada penyakit yang serius, tapi entah itu apa gitu ya. Jadi ya kalau sekarang kemudian terbukti tidak bisa lagi beraktivitas di luar ruangan, ya hanya membuktikan bahwa kecurigaan saya ada benarnya gitu ya. Dan ini memang adalah sebuah sakit yang sejak awal saya pikir perlu penanganan yang ekstra, sudah tidak bisa lagi sebatas ya dikasih salep atau dikasih obat luar gitu, karena ini nampaknya ada kaitannya dengan penyakit dalam. Dan semua klaim atau apa yang disampaikan oleh ajudan Jokowi sebelumnya yang bilang ini biasa saja, alergi cuaca dan sebagainya, hari ini terbantahkan atau setidaknya dibantah oleh dirinya sendiri, oleh kelompok mereka. Dan kalau kita ingat apa yang terjadi kepada Jokowi, ini kan sebenarnya sudah sejak bulan April lalu, ketika akhir April Pak Jokowi bersama rombongan datang ke Vatikan untuk hadir di acara Paus waktu itu. Dan ya sepulangnya dari sana Pak Jokowi kemudian menderita sakit gitu. Jadi ya sekitar April, Mei, dan kemudian ya kelihatan mukanya mengelupas, tangannya mengelupas gitu. Dan ya kalau sampai sekarang ternyata masih belum sembuh juga, itu kan ya semakin meyakinkan bahwa memang penyakitnya bukan sekedar gara-gara alergi cuaca atau apa gitu, dianggap kayak alergi kulit biasa, enggak gitu. Ini adalah sebuah sakit yang ya sangat serius, ada hubungannya dengan penyakit dalam nampaknya. Dan ya pernyataan kubu Jokowi hari ini bahwa tidak bisa hadir di acara hari ulang tahun TNI ini bisa membantah semua klaim atau semua cerita yang sebelumnya itu nampak dibuat-buat atau ya nggak tahu entah untuk tujuan apa. Karena sebelumnya gitu ya, ini kan dianggap bahwa Pak Jokowi ini alergi gara-gara lupa bawa sabun katanya. Itu ada yang bilang seperti itu. Oh, ini Pak Jokowi alergi itu karena perbedaan cuaca antara Vatikan dengan Indonesia katanya. Jadi makanya kemudian alergi. Dan semua cerita-cerita itu hari ini ya jadi nggak berarti, karena semuanya ternyata karangan dari mereka sendiri, karangan dari ya Ibu Iriana juga mungkin mengarang cerita soal sabun itu gitu, padahal ya ternyata sakitnya cukup parah. Dan ya kalau sekarang bulan Oktober gitu ya, di hari ulang tahun TNI kemudian terungkap bahwa Pak Jokowi belum sembuh juga, nggak boleh kena sinar matahari, ya mungkin ke depan perlu sedikit menyesuaikan terkait treatment atau proses penyembuhan agar ya
tidak semakin parah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Alifur Rahman yang mengatakan akhir tragis Jokowi nggak boleh kena matahari. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Saudara saya juga ada yang sakit seperti itu. Dia tidak boleh kena matahari, wajahnya memerah, rasa gatal dan perih. Terlihat lebih tua dari usianya, seperti rambut juga rontok dan butuh waktu lama untuk sehat. Tapi ketika sudah sembuh, wajah tidak bisa kembali seperti saat belum sakit, dan saya juga baru tahu ada penyakit seperti itu. Meskipun tidak ada yang menangisi bekas pemimpin negara yang menzolimi negara dan rakyat akan berakhir tragis. Masih dalam proses peradilan alam karena pengadilan negara tidak sanggup mengadilinya dengan seadil-adilnya. Tinggal menunggu vonisnya saja, dan berikut akan diikuti para pengikut-pengikutnya. Masa tua yang seharusnya mencari ketenangan dan kenyamanan malah menjadi hari yang mencemaskan akibat kerakusan tersendiri. Selanjutnya, inilah akhir dari episode presiden kita yang ke-7. Endingnya jadi bahan ejekan 280 juta rakyat Indonesia. Khawatir ini dampak dari marah bahaya, seandainya didiamkan aja, jadi nggak usah dianggap karena benar isinya, mungkin nggak berdampak karena dilakukan sepihak. Ini yang malah dihukum, itu sama artinya dengan mengamini muhabalah tersebut, apapun agama orang yang berselisih. Maka yang salah akan menerima dampaknya dari isi sumpah pernyataan muhabalah tersebut. Nah teman-teman, banyak sekali komentar para masyarakat mengenai tentang penyakitnya Jokowi, yang dimana banyak yang bilang itu karma, banyak itu bilang memang kesalahan dia, sehingga mendapatkan karma penyakit kulit. Selanjutnya, seorang Jokowi berakhir hidupnya menjadi musuh bersama oleh rakyatnya sendiri. Diduga lupus sistemik adalah penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh untuk menyerang jaringannya sendiri. Penyakit ini sangat jarang terjadi dan semata-mata dapat merupakan yang namanya azab yang diberikan kepada orang jahat, dan perilakunya yang sangat buruk, suka berdusta terhadap masyarakat dan mengorbankan rakyat kebanyakan. Sebagai contoh adalah Abu Lahab yang menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang sangat menular dan berbau busuk. Nah teman-teman, di sini ada salah satu komentar yang memang mengatakan bahwa ini adalah salah satu azab untuk Jokowi, bagaimana dia kepada masyarakat, banyak sekali kesalahan-kesalahan selama dia menjadi pemimpin. Kalau seumpama dia nggak rakus seraka, mungkin nggak seperti ini. Mungkin dia akan duduk tenang, tidak dihujat sebagian rakyat, dan sebagai mantan pemilih 2 periode juga akan tetap respect kepada beliau. Yang dimana yang kita ketahui bahwa Jokowi di sini banyak orang berpikir bahwa dia serakah tentang jabatan. Semenjak anaknya Gibran menjadi wakil presiden, mulailah para masyarakat berpikir bahwa Jokowi serakah dengan jabatan. Dulu saya mendukung Pak Jokowi, saya percaya dulu kau mewakilkan orang yang bukan siapa-siapa, bisa jadi presiden dan membuat Indonesia, tapi kau dengan keserakahanmu membuat hancur dengan sendirinya. Bukan orang yang menghina kau, tapi dirimu sendiri yang menghinakannya. Dulu pada saat Presiden Jokowi sebelum selesai periode, di mana banyak sekali masyarakat yang memang mendukung beliau. Tapi pada saat periode sudah habis, yang dimana masyarakat malah berbalik dengan pemikiran tersebut bahwa Jokowi serakah dengan jabatan dengan menggunakan Gibran sebagai ikon, yang dimana memang Jokowi tidak mau terlepas dari jabatan dan digantikan oleh Gibran sebagai menggantikan posisi Jokowi. Masih adakah hikmat? Uang banyakmu, tak ada yang abadi, semua pasti berlalu, sehebat, sekuat, sekaya apapun manusia.
Wah, bisa terjadi bahwa Allah tidak tidur, siapa saja yang menanam tentu akan mengekan hasilnya sendiri. Jadi sakit harus introspeksi diri. Yang dimana kata pepatah, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, teman-teman dari sahabat-sahabat Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman mengenai tentang cuplikan tersebut, yang dimana kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Jokowi sekarang. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan Anda di dalam komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.